Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas buku tema kelas 1, tema 8, peristiwa alam, tema 2, kemarau, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, Ibu tampilkan pada layar doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran 3. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Setelah Siti dan Lani membacakan cerita, teman-teman memberikan tanggapan. Wow, bagus sekali tulisan kalian, kata Dayu. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu, kata Beni. Kemudian Edo berkata, ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti, betul kan teman-teman? Lalu Lani berkata, ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Kemudian Udin menjawab, betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu, tapi kalimat yang mana ya? Nah, anak-anak, coba lingkari kalimat yang merupakan pujian pada tulisan Lani dan Siti. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Nah, ini dia anak-anak gambar timbangan yang dibuat oleh Beni. Nah, cara membuat timbangan, pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang, catat benda yang ditimbang. Nah, itu dia anak-anak gambar timbangan yang dibuat oleh Beni. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju loh anak-anak. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu dan perhatikan cara penggunaan gantungan baju berikut ini. Nah, anak-anak, amati gambar berikut. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening, kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju.
Lalu kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Nah, amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, di sini Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa aja yang ada di rumah. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran 4. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Benny, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu, mereka berjongkok, lalu duduk. Saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Benny. Benny lalu mengoper bola ke Edo. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka. Nah, di sini Benny berkata, permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Lalu Edo berkata, betul, sangat asyik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi. Kemudian Udin menjawab, terima kasih kembali Benny. Terima kasih sudah memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola. Sore hari pada musim kemarau udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Ayo menari. Mari menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala lalu anggukan. Seperti burung yang mencari makan. Tugas. Mari anak-anak kerjakan tugas-tugas berikut ini. Tugas 1. Anak-anak masih ingat dengan materi pembelajaran 3 di mana Benny menimbang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, pada tugas 1, pertama Benny menimbang dengan penggaris, kemudian Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Anak-anak perhatikan tabel berikut. Nah, setelah mengamati tabel, maka kemudian jawablah pertanyaan berikut. Di sini terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu benda manakah yang paling berat, yang kedua benda manakah yang paling ringan, yang ketiga urutkan benda pada tabel di atas. Yang A yaitu urutkan benda dari yang paling ringan, yang B urutkan benda dari yang paling berat. Dikerjakan ya anak-anak. Tugas 2. Selanjutnya, Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Perhatikan ya anak-anak, tabel di bawah ini. Nah, setelah memperhatikan tabel, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Terdapat 3 soal, yaitu soal pertama, benda manakah yang paling berat, soal kedua, benda manakah yang paling ringan, dan soal ketiga, urutkan benda pada tabel di atas. Yang A, urutkan benda dari yang paling ringan, yang B, urutkan benda dari yang paling berat. Tugas 3.
Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Amati gambar, tulis kalimat ajakan, dan lihat contoh kalimat berikut ini. Tuliskan kalimatmu dengan rapi. Sebagai contoh, pada soal pertama, yaitu diberikan contoh dengan kalimat ajakan, "Ayo kita bermain air, Edo." Nah, selanjutnya anak-anak tulis kalimat ajakan sesuai gambar yang telah disediakan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat, dan gembira. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak.